Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan hari Rabu tanggal 30 September 2020 agar kita semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah, sebab Engkau sungguh Tuhan kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama rindu dan haus akan firman-Mu. Kami mohon biarlah pengurapan ilahi terjadi atas kami, sehingga setiap firman yang kami baca, yang kami dengar dan renungkan pada saat ini akan merema di dalam hati kami, dan kami akan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan terdapat dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 10 dan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saya membacakan bagi kita. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Tema firman Tuhan pada pagi ini adalah tahan uji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya mengikuti sebuah kegiatan anak-anak di wahana permainan. Ada begitu banyak jenis permainan dalam wahana tersebut. Salah satu permainan yang menarik perhatian saya adalah trampolin. Ketika anak-anak masuk di wahana trampolin ini, sempat membuat hati saya agak sedikit takut, ragu-ragu begitu. Jangan-jangan nanti anak-anak jatuh dan trampolinnya ambruk. Ini yang menjadi ketakutan saya. Tetapi pikiran saya lalu berubah. Pikiran yang tadinya itu takut begitu, akhirnya berubah menjadi sebuah kekaguman di dalam hati dan pikiran saya. Ternyata begitu anak-anak melompat-lompat di atas trampolin, mereka melambung lebih tinggi dan membuat mereka begitu sangat bahagia ketika mereka melompat-lompat di atas trampolin. Nah, dari permainan ini saya merenung bahwa semakin trampolin diinjak dengan kekuatan yang besar, maka semakin kelihatan kekuatan dan kekokohan trampolin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Pemazmur, dalam renungan hari ini, kita bisa melihat bahwa ia mengalami penderitaan yang sangat besar di dalam kehidupannya. Namun demikian ia tidak menjadi tawar hati sekalipun ia mengalami tindasan. Mungkin kalau bisa dikatakan dia seperti trampolin yang diinjak-injak. Ketika pemazmur menghadapi persoalan yang begitu besar, ia tidak menjadi tawar hati, ia tidak menjadi putus asa, tetapi dalam pengakuannya, aku percaya sekalipun aku tertindas. Jadi pemazmur dalam bagian ini tetap percaya dalam imannya kepada Tuhan, sekalipun ia mengalami tindasan demi tindasan di dalam kehidupannya yang membuat ia menderita. Seperti trampolin di atas, semakin tertekan, semakin membuat hidupnya melekat dan melambung di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Itulah pemazmur. Dan dalam bacaan yang kedua, kita bisa melihat dari Yakobus yang juga menasehati kedua belas suku pada saat itu yang sedang berada di perantauan. Yakobus memberi nasihat kepada mereka agar mereka tetap bertahan di dalam kehidupan iman mereka,
Sekalipun ada begitu banyak persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi dalam perantauan, mungkin mereka tidak diterima, mereka menghadapi persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan iman mereka kepada Tuhan. Tetapi Yakobus dalam bagian ini menegaskan bahwa orang yang tahan uji akan berbahagia karena ia akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Kepada setiap orang yang tetap setia dan bertekun mengasihi Tuhan, Yakobus dalam bagian ini meneguhkan hati mereka bahwa mereka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Menghayati perenungan firman Tuhan pada hari ini, sesungguhnya kita semua diingatkan kembali. Baiklah kita menerima nasihat Yakobus dan mengaplikasikan pengalaman iman pemazmur dalam kehidupan kita di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Apapun keadaan kita, apapun keadaan Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya, mungkin saat ini saudara merasa tertindas, mungkin saat ini saudara merasa terinjak-injak seperti trampolin. Banyak persoalan yang dialami, yang dihadapi, ada banyak cobaan yang menerpa kehidupan kita. Firman Tuhan meneguhkan, janganlah tawar hati, bertahanlah dalam iman, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadikanlah persoalan dan pergumulan hidup kita itu sebagai alat dalam kehidupan kita untuk lebih lagi, untuk naik lebih tinggi dalam kehidupan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, ketika kita bertahan, kita akan menjadi tahan uji dan kita akan berbahagia karena melihat rancangan Tuhan yang luar biasa, yang indah di dalam kehidupan kita. Bertahan untuk tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama akan membawa kita kepada mahkota kehidupan yang tidak pernah layu. Karena itu apapun yang kita hadapi pada saat ini, apapun yang kita alami pada saat ini, bertahanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah menjadi tahan uji, karena ketika ujian itu sudah berakhir, maka kita akan mengalami sukacita yang kekal. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, ketika kami menghadapi berbagai-bagai ujian hidup di tengah-tengah dunia ini, ketika kami menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan, secara khusus ketika pandemi COVID-19 masih melanda negeri kami, daerah kami, situasi sulit kami rasakan Tuhan dalam berbagai hal. Tetapi kami meyakini dan percaya di dalam iman kami kepada Engkau, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menolong kami. Buatlah kami menjadi tahan uji dalam seluruh kehidupan kami Bapa, sehingga kami akan melihat cara Tuhan menolong kami, dan kami akan menerima kebahagiaan sejati yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya, selamat tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertahanlah, maka kita akan menerima kebahagiaan. Tuhan memampukan kita semua. Shalom.